selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan melalui setiap doa, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman ini mengajarkan kami, mengingatkan kami supaya kami dapat bertumbuh di dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman ini ketika kami salah melangkah kami diingatkan kembali. Ketika kami jatuh kami diangkat. Ketika kami dalam kelemahan kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan diberikan kekuatan baru di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati umat-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini atas kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita percaya bahwa setiap orang butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh sentuhan atau butuh pertolongan. Di masa-masa sekarang ini banyak orang butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh sentuhan, butuh pertolongan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih daripada Allah. Bahwa kasih dari Allah, kasih dari surga itu, kasih akan memenuhi hati kita asalkan kita terus mencari Dia, meminta, memohon, dan juga bergumul di dalam pergumulan kita tetap memandang kepada Tuhan yang hidup. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-22. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-37, 38 dan juga 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kasih itu dibutuhkan oleh setiap orang. Entah itu orang yang percaya atau tidak percaya. Kasih itu akan terus diinginkan oleh semua orang. Oleh sebab itu melalui pembacaan firman Tuhan, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ini Yesus sendiri yang berbicara bahwa bagaimana caranya kita hidup di dalam kasih daripada Allah. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap kemampuan, dan juga segenap akal budi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan yang kita miliki. Yaitu ayat ini mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budimu. Bahwa ini mengingatkan kepada kita, hati kita terpaut kepada Dia, jiwa kita merindukan Dia. Seperti jiwaku merindukan Dia. Dan juga dengan segenap akal budi, dengan kemampuan. Orang yang memiliki kemampuan, hati kita, jiwa kita, dan juga kemampuan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan mengingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dengan segala hikmat yang kita miliki, kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang sesuai atau tidak sesuai. Kita akan merasa bahwa kita mampu berjalan di dalam dunia ini karena firman ada di dalam diri kita. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan bersandar sepenuhnya kepada Dia, maka orang itu akan terus rindu akan baiknya, rindu untuk beribadah, rindu berdoa, rindu membaca firman Tuhan, rindu untuk mengasihi orang lain, rindu untuk mencari persekutuan, rindu untuk menopang orang lain, mendoakan orang lain. Itulah bukti kasih Allah tinggal di dalam diri kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga segenap akal budi. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan.
Bedanya adalah ada kekuatan dan juga ada akal budi. Bahwa kemampuan yang kita miliki, segala sesuatu yang Tuhan beri, mari kita pergunakan untuk mengasihi Tuhan di dalam setiap permohonan kita kepada Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kasih adalah kasih yang paling utama yang diberikan oleh Yesus. Itu adalah kasih atau mengasihi Tuhan. Bagian yang kedua adalah ini yang dikatakan oleh kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua adalah mengasihi sesama. Di situ itu diajarkan kepada kita. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kita sebagai orang percaya, tetapi kita membenci saudara kita membenci orang-orang di sekitar kita, kita tidak menyukai orang lain, maka itu menandakan bahwa kita belum mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan atau akal budi kita kepada Tuhan. Maka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di situ dikatakan bahwa kasih itu diajarkan kepada kita. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan, maka akan diingatkan di dalam ayat yang keempat. Di pertama Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ diingatkan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita dapat menanggung segala sesuatu dengan sabar. Kita melakukan sesuatu dengan murah hati, tidak cemburu, tidak sombong dan sebagainya. Ini mengajar sikap kasih yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kita yakin bahwa di dalam kasih, kita hidup di dalam kasih, dalam pikiran, perbuatan, perkataan kita kepada sesama kita, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tidak membenci, kita tidak iri hati, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ketika orang membenci kita, kita mendoakan mereka, kita menanggung segala sesuatu dengan sabar. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang selalu sabar, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta berkat bagi orang yang menganiaya dia. Itulah kata firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam kebersamaan kita, marilah kita mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi anak-anak, mengatakan segala sesuatu dengan sopan, dengan penuh pertolongan Tuhan. Kita tidak, kalau kita hidup di dalam kasih, maka kasih itu akan menguatkan iman kita. Kasih itu akan mengalahkan ketakutan. Kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita mampu menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita yang sudah lebih dahulu percaya kepada Tuhan, maka kita harus menjadi contoh bagi yang baru. Maka di dalam hidup ini kita terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Maka hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, itu yang Tuhan inginkan. Marilah kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga, bagi saudara, bagi orang yang belum percaya. Mari kita menjadi saksi di dalam kasih, menjadi perilaku kasih di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita mampu untuk menjadi contoh dan dalam perilaku dan perbuatan kita. Mari kita berdoa, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami sehingga kami dapat mampu menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya berkat dan kasih itu menyertai kami sehingga memberkati keluarga dan pekerjaan. Kiranya dalam nama Yesus, haleluya.